Halo Indonesia, saya Krisyanto Oni, salam NKRI. Dalam seminggu ini saya akan banyak bicara tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk sama-sama kita menjadi benteng ideologi bangsa kita. Hal tersebut meliputi semangat juang kita dalam memantau opini publik, memantau peredaran informasi di sosial media. Kita harus lebih membangkitkan semangat kita lagi. Kemudian kita juga sering-seringlah memberikan dukungan moral kepada aparat TNI Polri, kepada para aparat penegakan hukum untuk menindak tegas pihak-pihak atau orang-orang yang menyebarkan paham-paham lain di luar dari ideologi-ideologi bangsa kita. Nah, saat ini ada informasi bahwa si Haikal Hasan sudah dipanggil oleh polisi. Kita berikan dukungan moral kepada aparat Polri untuk mungkin tidak ditahan atau mungkin tidak diberikan sanksi yang berat, tetapi setidak-tidaknya memberikan efek jera bagi masyarakat. Itu menjadi contoh yang kemudian memberikan efek jera bagi masyarakat agar masyarakat itu belajar menjadi manusia Indonesia yang beradab. Itu tujuannya, itu harapan saya. Jadi entahkah nanti si Haikal Hasan itu ditahan, entahkah nanti dihukum atau tidak dan lain sebagainya. Saya berharap dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat Polri maupun TNI itu bisa menjadi contoh, memberikan efek jera bagi masyarakat agar memahami bagaimana caranya menghargai negaranya sendiri, menghargai bangsanya sendiri, menghargai pemerintah, menghargai aparat penegakan hukum. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan ini ada orang-orang tertentu yang layak untuk kita hormati. Bukan kita sembah sujud, bukan. Sembah sujud memang hanya kepada Tuhan, memang hanya kepada Allah. Tapi rasa hormat kita, ada pihak-pihak tertentu di bangsa kita, di bangsa manapun juga, yang memang layak untuk kita hormati, patut kita hormati. Nah, sehingga kita harus sering-sering memberikan apresiasi, dukungan moral kepada aparat penegakan hukum supaya orang-orang yang sering menyebarkan opini-opini yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita itu ditindak tegas. Agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat, menjadi contoh dan memberi efek jera bagi masyarakat supaya masyarakat Indonesia itu belajar menjadi manusia Indonesia yang tahu dan mengerti adab. Nah, apa pentingnya ideologi itu? Sepenting apakah ideologi itu bagi suatu bangsa? Dalam aspek-aspek kehidupan kita, sadar tidak sadar bahwa sebenarnya di sana pun ada ideologi-ideologi kecil yang menjadi solusi langgengnya suatu komunitas, langgengnya suatu hubungan, keseimbangan suatu komunitas, keseimbangan suatu hubungan. Contoh misalkan, dalam berpacaran pun ada ideologi-ideologi kecil yang disepakati bersama dan dianggap sebagai solusi langgengnya hubungan. Cinta itu harus saling percaya, cinta itu harus saling menjaga, cinta itu harus saling mengerti. Sadar tidak sadar bahwa hal ini sebenarnya adalah ideologi-ideologi kecil yang disepakati antar kedua pihak sebagai solusi langgengnya hubungan mereka. Nah, kalau dalam berpacaran saja ada ideologi-ideologi kecil yang perlu untuk dipertahankan demi langgengnya hubungan, apalagi ideologi bangsa yang menopang keberagaman yang ada di dalam bangsa yang besar ini.
Jadi bangsa kita sudah ditopang oleh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sudah berpuluh-puluh tahun. Dan sudah terbukti bahwa ideologi bangsa kita Indonesia ini jauh lebih baik dari ideologi bangsa manapun yang ada di dunia ini. Belum pernah saya dengar ada negara sebesar negara kita Indonesia ini yang di dalamnya terdapat beragam suku, ras, agama dan antar golongan, namun bisa hidup rukun berdampingan dan menjadi satu bangsa yang kokoh, kecuali bangsa kita Indonesia. Ini sebenarnya suatu nikmat, suatu rahmat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, yang penting untuk kita jaga bersama-sama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para pengasong ideologi di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI punya dua target. Target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara agama pada tahun 2021. Gagal, sekali lagi gagal. Target jangka pendek yang ditargetkan harus terwujud pada tahun 2021 telah gagal. Perlu kita pahami bahwa inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh aparat penegakan hukum dan pemerintah, yaitu menggagalkan target jangka pendek pengasong ideologi liar di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, tapi mereka punya target jangka panjang, yaitu tahun 2030. Sehingga saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin mengajak saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bahwa meskipun target jangka pendek mereka telah gagal tahun 2021, bukan berarti mereka telah mati dan telah selesai. Tidak, belum selesai. Ada target jangka panjang yaitu tahun 2030. Sehingga kita perlu menyadari bahwa tantangan barisan rakyat pro NKRI yang ada di depan mata kita ini jauh-jauh lebih besar, jauh-jauh lebih dahsyat, jauh-jauh lebih rumit dan lebih sulit. Ini perlu kita sadari. Sehingga saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan pernah lengah, jangan pernah lelah, jangan pernah letih. Harta bisa kita cari, segala yang diimpi-impikan anak-anak manusia bisa kita cari kalau kita hidup di dalam suatu bangsa yang utuh dan damai. Tapi kalau bangsa ini hancur, porak-poranda, luluh lantak, kemana kita akan menemukan bangsa itu? Sehingga penting sekali bagi kita untuk memperhatikan ini, menjaga keutuhan bangsa ini, menjadi benteng ideologi bangsa kita ini. Karena ideologi bangsa itulah yang menopang, kokohkan bangsa ini, yang menjadi penyeimbang, yang menjaga langgengnya kerukunan, keberagaman yang ada di bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya berharap agar kita bangkitkan lagi semangat kita untuk menjaga ideologi bangsa kita ini. Lawan setiap opini yang menyesatkan yang beredar luas di sosial media.
Terkadang ada yang mengatakan jangan hanya keluar-keluar di sosmed. Saya katakan itu adalah statement yang menyesatkan. Itu adalah statement yang sengaja dilontarkan untuk mematahkan semangat kita. Sehingga ketika kita menjadi patah semangat, maka para pengasong ideologi-ideologi liar di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI bebas leluasa menyebarkan opini-opini yang menyesatkan, menyebarkan ideologi-ideologi liar yang bertujuan memporak-porandakan, memecah belah bangsa dan negara kita ini. Jangan patah semangat bila ada yang mengatakan kepada saudara-saudara seperti itu. Jangan patah semangat bila saudara-saudara mendengar ada yang mengatakan seperti itu. Tetap semangat. Jaga ideologi bangsa kita. Lawan setiap narasi, lawan setiap opini-opini sesat yang bertentangan dengan ideologi-ideologi bangsa kita. Saya selalu katakan bahwa bagaimanapun juga kita sudah hidup. Pahit manisnya hidup kita sudah rasakan, kita sudah jalani. Tapi kita nggak boleh egois. Kita harus ingat di masa depan ada anak-anak dan cucu-cucu saya. Begitu juga dengan anak-anak dan cucu-cucu saudara-saudara semua. Nasib hidup seperti apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Sebaik-baiknya hal yang bisa kita wariskan kepada mereka, seindah-indahnya harta yang bisa kita tinggalkan bagi mereka adalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ketika kita telah mati turun ke dunia orang mati, maka arwah kita penasaran di sana menyaksikan anak-anak dan cucu-cucu kita sedang meraung-raung di antara puing-puing reruntuhan bangsa. Saya Kristianto Yenoni, sekali NKRI, tetap NKRI. Terus semangat beri dukungan kepada aparat TNI Polri, terus semangat beri dukungan kepada pemerintah dalam menjaga kestabilan keamanan nasional dan keutuhan bangsa dan negara kita.